Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak taufik dan hidayahnya bagi kita sekalian, banyak melimpahkan kenikmatan bagi kita, yakni seperti saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan keluangan waktu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan puasa di luar bulan Ramadan termasuk salah satu sunnah Nabi. Para ulama dalam kitabnya turut menjelaskan hikmah di balik memperbanyak puasa sunnah. Ulama fikih Wahbah Az-Zahidi dalam kitab fikihnya menyebutkan puasa secara syariat artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa juga termasuk salah satu rukun Islam. Makna hakiki puasa adalah menahan hawa nafsu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selain puasa Ramadan, ada juga puasa sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Puasa ini juga dianjurkan bagi para sahabat dan umat Islam pada umumnya sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip ringkasan fikih sunnah Syed Sabiq karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, berikut beberapa puasa sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW dan dianjurkan bagi umatnya. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun. Hadis riwayat Al-Jamaah selain Bukhari dan An-Nasa'i. Yang kedua, puasa di bulan Dzulhijjah. Puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah antara lain puasa Arafah 9 Dzulhijjah dan puasa 10 hari pertama di bulan tersebut. Diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa hari Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Bukhari dan At-Tirmizi. Dari Hafsah radhiyallahu anha, dia berkata, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa Asyura 10 Muharram, puasa 10 hari bulan Dzulhijjah, puasa 3 hari setengah bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Yang ketiga, puasa bulan Muharram. Puasa yang lebih ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Beliau menjawab, sholat di tengah malam. Beliau ditanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa wajib? Beliau menjawab, puasa di bulan yang kalian sebut Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Yang keempat, puasa bulan Sya'ban.
Rasulullah SAW banyak berpuasa di hari-hari bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihatnya puasa paling banyak dalam sebulan kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, puasa Asyhurul Hurum. Puasa Asyhurul Hurum adalah puasa sunnah yang dikerjakan di bulan-bulan yang diharamkan berperang, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Umat Islam disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan tersebut. Yang keenam, puasa Senin Kamis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW paling banyak berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, sesungguhnya amal-amal itu diajukan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin kecuali mutahazirin, yaitu dua orang yang sedang bermusuhan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dikerjakan 3 hari setiap bulan dalam kalender Hijriah, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa setiap bulan 3 hari di hari-hari Ayyamul Bid, yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, itu pahalanya seperti puasa setahun. Hadis diriwayatkan Imam Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang kedelapan, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dikerjakan oleh Nabi Daud alaihissalam semasa hidupnya. Puasa ini dikerjakan selang-seling, sehari berpuasa, sehari berbuka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud. Ia tidur setengah malam dan bangun sepertiganya, dan beliau tidur lagi seperempat malam. Beliau puasa sehari dan berbuka atau tidak puasa sehari. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan dalam kitab Sahih Fikih As-Sunnah li Anisa karya Syekh Ahmad Jad, memperbanyak puasa sunnah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang dapat memetik manfaat dan keutamaan dari menjalankan puasa sunnah tersebut. Salah satu keutamaan puasa sunnah termaktub dalam As-Sahihain dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa sehari-hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 musim gugur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dan luar biasanya hikmah dari mengerjakan puasa sunnah. Semoga kita dapat meningkatkan atau memperbanyak puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian yang dapat disampaikan. Semoga hal ini dapat memberi manfaat dan dapat memberi motivasi, semangat bagi kita untuk memperbanyak dan meningkatkan puasa sunnah kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.